Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 12 sosial. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, anak-anakku, tidak terasa kita sudah mau memasuki akhir dari pembelajaran kita di kelas 12. Kalian pun sudah semakin dekat untuk menyelesaikan studi kalian di kelas 12. Maka dari itu, seperti biasa ya, sebelum diadakannya kelulusan tentunya ada tahapan-tahapan penilaian yang harus kalian selesaikan dulu ya, sebelum kalian bisa lulus gitu ya. Ini berlaku di semua mata pelajaran, termasuk di pelajaran sejarah ya, gitu. Nah, seperti pada umumnya di mata pelajaran lain, ini di mata pelajaran sejarah peminatan ya, gitu. Bapak di video ini mau mengingatkan lagi kepada kalian tentang kriteria kelulusan yang harus kalian tempuh ya. Jadi sebelum kalian lulus ada beberapa penilaian yang harus kalian selesaikan. Setidaknya ada 3 ya penilaian yang harus kalian selesaikan sebelum kalian lulus ya di tiap mata pelajaran. Yang pertama itu adalah ujian sekolah ya. Jadi sekarang masih ada waktu, tolong persiapkan baik-baik untuk menghadapi ujian sekolah gitu ya. Waktunya nanti diinfokan oleh kurikulum dan wali kelas, yang jelas itu di bulan Maret ini ya gitu. Jadi dipersiapkan betul-betul. Ya tanggal 17 atau tanggal berapa gitu ya. Silahkan kalian tanyakan langsung, nanti diinfokan juga. Yang kedua, yang harus kalian penuhi adalah tugas-tugas ya gitu. Di mata pelajaran sejarah peminatan alhamdulillah ya saya banyak terbantu banget oleh kalian yang sudah rajin mengerjakan tugas. Tugas-tugas kalian sudah masuk di pelajaran Bapak gitu ya. Jadi di pelajaran Bapak untuk masalah tugas tidak ada masalah bagi Anda yang sudah mengumpulkan. Kecuali yang belum, masih Bapak tunggu tugas-tugas yang Bapak kasih supaya Bapak bisa rekap dan rangkum nilainya ya untuk dibuat penilaian akhir. Yang ketiga, adalah portofolio ya. Portofolio itu ya adalah tugas terbimbing ya, tugas yang dibuat dalam bimbingan guru gitu ya. Nah, jadi ada 3 kriteria ini. Yang pertama ujian sekolah harus ikut, harus lulus. Yang kedua tugas harus ikut, harus masuk tugasnya. Yang ketiga portofolionya juga harus masuk gitu ya. Portofolio biasanya berupa tugas juga sama gitu ya. Bedanya apa? Kalau yang tadi yang kedua itu tugas harian, yang portofolio biasanya ini tugas akhir gitu ya. Bapak yakin pelajaran lain pun sudah mulai mengirimkan tugas-tugasnya ya gitu untuk portofolio seperti apa gitu. Nah, yang Bapak pengen omongin sama kalian di video ini adalah tentang yang portofolio gitu ya. Karena kalau misalnya yang ujian sekolah Bapak yakin kalian bisa mengerjakan dengan baik ya gitu. Yang kedua tugas juga udah aman gitu ya. Selama kalian rajin mengumpulkan tugas mah aman, udah masuk gitu ya. Yang ketiga nih portofolio. Nah, di mata pelajaran Bapak ya, portofolionya seperti apa di sejarah peminatan ya, gitu. Di sejarah peminatan, portofolionya Bapak buat tidak susah ya dan insya Allah tidak akan merepotkan kalian, gitu ya. Tugasnya apa Pak portofolionya? Nah, nanti kelas 12 IPS ini Bapak akan bagi ke dalam 6 kelompok ya. 6 kelompok itu satu kelompoknya isinya adalah 5 sampai 6 orang. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian membuat timeline atau garis waktu ya. Membuat timeline atau garis waktu dari peristiwa sejarah yang telah kalian pelajari di pelajaran sejarah peminatan dari kelas 1 sampai kelas 3 boleh pilih yang mana. Pilih satu aja ya gitu. Jadi sekali lagi tugasnya adalah membuat timeline atau garis waktu ya tentang satu aja peristiwa sejarah yang pernah kalian pelajari di
mata pelajaran sejarah peminatan gitu ya. Jadi selama kelas 10 sampai kelas 12 pastikan banyak banget belajar tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi. Nah, Bapak minta tolong buatin satu aja ya. Satu peristiwa sejarah dibuatin garis waktunya. Gitu. Pak, kayak gimana sih garis waktu itu? Garis waktu itu adalah kronologi waktu terjadinya peristiwa sejarah. Misal, ya, misal begini. Membuat timeline tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Jadi kalian bikin, boleh di PowerPoint, boleh di aplikasi di handphone, boleh di Paint, di laptop ya atau di komputer, atau boleh dimanapun. Buatnya gini, tanggal 16 Agustus 1945. Kasih keterangan di situ. Soekarno-Hatta diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Bikin berikutnya 17 Agustus 1945. Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dan membacakan naskah proklamasi kemerdekaan. Bikin berikutnya 18 Agustus 1945. Diadakan sidang PPKI 1 membahas tentang dasar negara dan memilih presiden dan wakil presiden. Berikutnya 19 Agustus 1945 ada peristiwa apa? Sidang PPKI kedua. Isinya apa? Terus saja sampai batas waktu yang bisa kalian tentukan sendiri. Gitu ya. Itu dibuat sekreatif mungkin dan nanti dikumpulkannya berbentuk gambar ya di Google Classroom atau di grup WhatsApp kita ya, pelajaran sejarah bersama Bapak. Gitu. Nanti akan Bapak sampaikan juga contoh-contoh tugasnya seperti apa kalian buat. Silahkan buat sekreatif mungkin, dari 5 dan 6 orang ini Bapak yakin pasti ada yang bisa mengerjakannya. Ya, tolong kerjakan dengan baik dan usahakan sekreatif mungkin untuk mendapatkan nilai yang terbaik ya, gitu. Oke, deadline pengerjaannya atau batas waktu pengerjaannya jangan lewat dari tanggal 16 Maret 2021. Oke, selengkapnya nanti akan dibahas di Google Classroom instruksinya. Oke, gambaran dari Bapak itu saja tentang portofolionya. Bapak berharap kalian bisa mengerjakannya dengan maksimal. Kalau ada yang mau bertanya silahkan tanyakan di Classroom atau di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck ya.